Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih dimanapun berada. Terpujilah Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita. Kembali masih dalam suasana sukacita Paskah karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah menang atas maut. Dan mari kita menjalani hari-hari kita dengan penuh optimisme, penuh dengan sukacita. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita di hari ini dengan berbagai macam tugas tanggung jawab, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-27 sampai 32, kita akan sama-sama melihat bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop Lewi, pemungut cukai mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikian bacaan firman Tuhan kita, berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan. Dari pembacaan firman Tuhan ini saya mengangkat tema karakteristik orang-orang yang sudah diselamatkan bagian yang pertama. Dalam bacaan firman Tuhan kita jelas sekali kita bisa melihat bagaimana penerimaan Tuhan Yesus kepada Lewi dan juga kepada pemungut-pemungut cukai yang lainnya dan juga kepada orang-orang berdosa. Kita bisa melihat bagaimana Yesus memilih Lewi, yang kita sudah ketahui bersama dalam konteks orang zaman itu, pemungut cukai. Sebenarnya profesinya tidak salah, tetapi praktik dari apa yang dilakukan oleh pemungut cukai, dalam hal ini Lewi, dan juga beberapa profesi lainnya yang berhubungan dengan uang, kadang-kala disalahgunakan. Dan kita bisa melihat bahwa pemungut cukai di sini, Lewi, dianggap sebagai orang-orang yang berdosa, dianggap sebagai orang-orang yang tidak layak. Apalagi dalam konteks ini kita bisa melihat bagaimana Yesus, status Yesus yang adalah seorang guru, seorang rabi, tentunya tidak pantas, tidak layak bergaul dengan orang-orang seperti ini. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus sebagai seorang pribadi yang penuh dengan kasih, sebagai seorang pribadi yang kehidupannya terbuka bagi siapa saja, terlebih kepada orang berdosa. Kita bisa melihat respon Tuhan Yesus. Dia sangat menerima orang-orang berdosa, termasuk saat Yesus diajak ke rumah dari Lewi. Kita bisa melihat dia tidak menolak ajakan itu, bahkan dengan senang hati dia juga dapat bertemu dengan orang-orang berdosa lainnya. Ini menjadi gambaran dan ini menjadi contoh bagaimana kita sebagai orang percaya juga harus menerima sesama kita manusia. Bagaimana Yesus dengan penerimaannya, kita pun juga harus punya sikap yang sama seperti Tuhan Yesus. Mau menerima siapapun orang-orang yang berada di sekeliling kita. Tidak peduli dia orang baik atau orang yang mungkin latar belakangnya kita tidak tahu seperti apa. Mungkin dalam konteks kita sebagai jemaat ada pendatang baru, dalam konteks gereja penerimaan kita juga harus sama seperti Yesus menerima. Jadi mari kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, tentunya kita harus juga mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menerima dengan hati yang terbuka siapapun yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Karena kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sama seperti Tuhan Yesus di ayat yang ke-32, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Harapannya dengan penerimaan kita, dengan keterbukaan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang bersentuhan dengan kita harapkan mereka juga dapat bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan diselamatkan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini kembali dapat mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sama seperti Engkau menerima kami apa adanya, kami pun mau belajar untuk menerima orang lain apa adanya. Terima kasih untuk teladan bagaimana Engkau menerima orang-orang berdosa. Dan kami pun menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang Engkau sudah selamatkan. Dan kami juga rindu agar orang-orang berdosa yang belum diselamatkan juga dapat diselamatkan. Karena kami punya sikap hati sama seperti Tuhan Yesus yang mau menerima dengan hati yang terbuka siapapun yang kami temui. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.